لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Malam ini sudah memasuki malam ke-20, artinya bulan suci Ramadan ini semakin tua usianya dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita telah banyak melakukan ibadah amalan pada bulan suci Ramadan ini, atau mungkin saja ada yang merasa bahwa ada beberapa malam yang kurang kencang atau kurang banyak melakukan amal ibadah, maka yang tersisa ini adalah waktunya. Baiklah jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Lailatul Qadar ini tercantum dan termaktub di dalam Al-Quran 3 kali disebut. Itu menunjukkan bahwa merupakan fakta empiris di dalam agama yang harus diterima dan diyakini seyakin-yakinnya akan keberadaannya. Hanya saja keberadaannya itu tidak ditentukan waktunya tepat, tetapi dia ada, dan disitulah rahasia kemuliaannya karena disembunyikan. Banyak hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah waktu-waktu yang baik untuk berdoa di hari Jumat, itu juga disembunyikan agar semua manusia mencarinya dan terus bersungguh-sungguh. Karena tidak hanya itu, waktu itu yang penting, tetapi seluruhnya penting di bulan suci Ramadan ini. Baiklah jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini diadakan oleh Allah untuk memuliakan orang-orang mukmin, agar yang ketinggalan itu mendapatkan kesempatan untuk terdepan, yang kurang amalnya menjadi banyak. Singkat cerita bahwa turunnya surat Al-Qadar ini itu disebabkan karena adanya pertanyaan sahabat kepada Nabi. Dalam kitab Asbabun Nuzul karangan Al-Wahidi disebutkan di situ bahwa ada tersebut beberapa Bani Israel, diceritakan oleh Nabi bahwa ada beberapa Bani Israel yang mereka itu berjuang di jalan Allah kurang lebih 80 tahun lamanya. Di dalam kitab itu disebutkan ada 4 orang: Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil, dan Yusha' bin Nun. Dalam riwayat lain bahwa hanya seorang pemuda saja yang mereka berjuang selama kurang lebih 1000 tahun, 1000 bulan atau 80 tahun. Nah, ketika itu para sahabat menyampaikan kepada Nabi, alangkah banyaknya amalnya mereka bisa beribadah 80 tahun ya Rasulullah, atau sekitar 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril dan membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai seterusnya. Tahulah para sahabat bahwa sesungguhnya usia yang diberikan oleh Allah kepada umat ini adalah
walau sedikit, tetapi ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam untuk memuliakan amal-amal ibadah, di mana apabila itu dijalani oleh seseorang, maka nilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih 80 tahun lamanya. Dan kalau ada orang yang berusia tidak sampai 80 tahun, maka dia bisa mendapatkannya dengan beberapa Ramadan, maka dia mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Itu yang pertama. Kemuliaan selanjutnya adalah bahwa Lailatul Qadar ini berhubungan keras dengan Al-Quran, di mana kejadian terbesar terjadi di alam raya ini, yaitu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sebelum diturunkan kepada Nabi. Apa yang terjadi? Seluruh malaikat bergerak dan seluruh alam raya ini bergerak, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian apa yang terjadi di bumi adalah harapan umat mukmin yang beriman ingin mendapatkan pahala dan posisi yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hati para orang-orang mukmin itu ingin mendapatkan kemuliaan dan tidak mau tertanding oleh siapapun. Ini bergetar, keimanan mereka bergetar sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan surat Al-Qadar yang tadinya masih harus tersimpan di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Itu hal yang kedua. Kemudian pada malam Lailatul Qadar ini mengapa menjadi mulia dan dianjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah dan meminta bermunajat adalah karena disebabkan adanya qadar yang ditentukan. Qadar adalah sya'nun, adalah hal yang berurusan dengan manusia. Selama 1 tahun, perubahan-perubahan yang akan terjadi ke arah yang lebih baik itu ditentukan pada malam itu. Maka doa-doa seseorang akan sangat menentukan, permohonan, harapan seseorang akan sangat menentukan, dan amal-amal ibadah seseorang akan menentukan pergerakannya sepanjang tahun. Karena itu adalah malam qadar. Tidak ada satupun urusan yang berkenaan dengan kemaslahatan manusia kecuali diputuskan pada malam itu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirim seluruh malaikatnya untuk berkeliling di muka bumi ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah warruh. Ada penegasan. Seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ar-ruh di situ oleh malaikat Jibril, karena ia adalah pimpinannya seluruh malaikat. Kalau hanya disebutkan malaikat saja, malaikat-malaikat turun, pimpinannya mana? Pimpinannya yang memimpinnya itu malaikat Jibril. Tatanazzalu alaihimul malaik. Menurut riwayat, tidak ada satu pun di muka bumi ini tempat kecuali dikelilingi. Tidak ada satupun orang beribadah kecuali diperhatikan oleh para malaikat itu. Dan apa urusannya malaikat itu? Diberi izin oleh Allah. Biizni rabbihim. Kalau kita mengamati kata-kata izin di dalam Al-Quran, semua berarti kebebasan. Kalau izin berkenaan dengan manusia ada upaya, maka malaikat pun ini turun memaksimalkan seluruh upayanya untuk menjadikan orang-orang yang berdoa, yang memohon, yang bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ada yang disalami, Assalamu alayka, tapi dia tidak dengar. Ada yang disentuh oleh para malaikat itu, yang disentuh biasanya tanpa terasa air matanya meleleh pada malam itu. Dan turunnya malaikat ini adalah membawa rahmat kepada seluruh alam ini, dan itu terjadi pada hanya dalam 1 malam. Maka orang yang berdoa, doanya diterima. Orang yang berharap, harapannya diterima. Orang yang menginginkan sesuatu tidak bisa terucap karena dia sibuk beribadah, maka Allah menggantikan lebih daripada doa-doanya orang yang meminta. Begitu mulianya malam itu, sehingga seluruh langit andai bisa dilihat seluruhnya penuh dengan malaikat.
Allah mengutus seluruh malaikatnya. Begitu diterangkan di dalam kitab-kitab dan buku-buku tafsir dan para ulama. Seperti itu. Nah, hari berikutnya, mengapa sinar matahari itu, ya, sinar matahari tidak terlalu menyengat pada hari berikutnya? Menurut para ulama, karena ketika terbit fajar, malaikat itu bersegera kembali. Malaikat Jibril mengatakan, sekarang tugas kita sudah selesai, catatan kalian sudah ada, apa yang harus dilaporkan sudah ada, silahkan naik. Maka berkerumunlah malaikat itu naik ke tempatnya masing-masing, ke tempatnya yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, bahkan di atas langit di Sidratul Muntaha, bahkan malaikat-malaikat yang ada di Arasy dan seterusnya. Itu naik sampai menutup sinar matahari, sampai tergelincir matahari. Jadi kalau jamnya mulai dari subuh sampai jam 12, itu malaikat naik semuanya. Mengapa matahari itu tidak menyengat? Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Lailatul Qadar ini adalah membawa salam keselamatan di samping nah, malaikat adalah salamun hiya. Yang ada di dalam malam itu yang ditentukan adalah kebaikan. Adapun keburukan bagi manusia tidak ditentukan, tetapi dikadarkan, dilihat kadarnya saja. Tetapi yang ditentukan adalah kebaikan-kebaikan. Salamun hiya adalah keselamatan. Hiya Lailatul Qadar. Itulah Lailatul Qadar, adalah keselamatan saja pada manusia. Jadi begitu seseorang itu berdoa pada malam itu, dan insya Allah semuanya akan pasti bisa mendapatkannya apabila tidak melalaikan satu malam pun di bulan suci Ramadan ini. Maka apabila seseorang berdoa pada saat itu, maka itu cukup baginya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana, apa upaya yang kita lakukan? Insya Allah pembicaraan kita masih akan ada lanjutannya lebih dalam lagi. Bahwa yang pertama adalah Nabi sendiri mengisyaratkan hal itu. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi siapa yang berdiri, jadi ada hadis itu 3, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Ya, ini khusus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi perbuatan apa yang kita kerjakan kembali kepada amal ibadah kita. Banyak melakukan qiyamul lail, itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya orang mengintainya. Perbuatan mengintai itu dilakukan oleh Nabi. Ketika masuk 10 malam, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya, dan hampir-hampir tidak tidur, yaitu mulai mengintainya. Dan Nabi SAW beriktikaf 10 malam. Mengapa? Karena kemuliaannya harus diintai, dan itu bagian daripada ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa harus i'tikaf? Kenapa Nabi melakukan i'tikaf? Artinya begini. Banyak urusan manusia betul mengandung amal, betul mengandung kemuliaan, tapi tidak seperti mencari Lailatul Qadar ini. Mencari Lailatul Qadar adalah kebahagiaan manusia sepanjang abad, seterusnya sampai badan ini sudah berkalang tanah, dia akan tetap. Coba kita bayangkan 100 tahun yang akan datang. Di mana kita 100 tahun yang akan datang? Apa yang tersisa? Rumah kita mungkin bukan kita yang tempati. Kantor kita mungkin sudah orang lain. Mungkin juga nama kita sudah tidak disebut-sebut. Di mana Lailatul Qadar inilah yang mengantarkan manusia menuju kepada kebahagiaannya. Dan Nabi bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW mencarinya. Begitu masuk malam 21 sudah itikaf, dibatasi seluruh waktu-waktunya.
Yang tadinya waktunya untuk suatu urusan tinggal seperempatnya mungkin, hanya sekedar melakukan kewajiban. Kenapa? Ini ada, jangan sampai lewatin, karena ini adalah kebahagiaan yang utama. Insya Allah masih ada kelanjutan pengkajian daripada ini lebih dalam lagi dalam makna mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar dan memberikan keistimewaan kepada manusia, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam raya ini sibuk dengan adanya malam Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Dan mengapa itu bisa terjadi? Dan apa latar belakangnya? Kita membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kita. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي